Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hakikat penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ilmu pengetahuan. Tapi sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dimas Trihardianto, dan nanti ada teman saya Risa Restiana Dewi dan Andrian Bagus Widyaswara. Langsung saja kepada materi. Untuk yang pertama adalah hakikat penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran. Untuk poin yang pertama, arti pokok manusia menurut pandangan Al-Quran. Al-Quran memperkenalkan 3 istilah yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu Al-Insan, Basar, dan An-Nas. Berikut pengertian ketiga istilah tersebut. Untuk yang nomor 1, kata Al-Insan dipakai untuk menyebutkan manusia dalam konteks kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Pertama, manusia sebagai makhluk berpikir. Kedua, makhluk pembawa amanat. Ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab pada semua yang diperbuat. Untuk yang kedua, kata basar dipakai untuk menyebut semua makhluk, baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata ini memberikan referensi kepada manusia sebagai makhluk biologis yang mempunyai bentuk tubuh yang mengalami perubahan dan perkembangan jasmani. Untuk yang ketiga, kata An-Nas, kata yang mengacu kepada manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dalam arti An-Nas ini paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu 240 kali. Bisa dilihat dari seluruh ayat yang menggunakan kata ya ayyuhan nas. Lanjut untuk poin yang B, tujuan penciptaan manusia. Manusia merupakan bagian dari alam semesta yang diciptakan untuk suatu tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia dalam firman-Nya surat Az-Zariyat, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dari ayat di atas diambil pemahaman bahwa kedudukan manusia dalam sistem penciptaannya adalah sebagai hamba Allah. Kedudukan ini berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah sebagai penciptanya. Dan tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk poin yang C, persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Manusia pada hakikatnya sama saja dengan makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Manusia berjuang untuk meraih tujuannya dengan didukung oleh pengetahuan dan kesadaran. Perbedaan antara keduanya terletak pada dimensi pengetahuan, kesadaran, dan keunggulan yang dimiliki manusia dibanding makhluk lain. Menurut ajaran Islam, manusia dibanding dengan makhluk lain mempunyai berbagai ciri. Antara lain ciri utamanya yaitu 1. Manusia makhluk yang paling unik, dijadikan dalam bentuk yang baik, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Untuk yang kedua, manusia memiliki potensi atau daya kemampuan yang mungkin dikembangkan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang ketiga, manusia diciptakan Tuhan untuk menjadi khalifahnya di bumi. Untuk yang keempat, manusia yang berakhlak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Risa Restiana Dewi. Hakikat penciptaan manusia menurut hadis dibagi menjadi 3 fase. 40 hari pertama fase nutfah, 40 hari kedua fase alaqah, dan 40 hari ketiga fase mudghah. Untuk 40 hari pertama fase nutfah atau sperma, menurut Ibnu Jurair al-Tabari, nutfah atau nutf berarti air sedikit yang terdapat di dalam suatu tabung. Nutfah dalam bahasa Arab artinya setetes yang dapat membasahi. Pada fase ini terjadinya percampuran antara sperma dengan ovum. Dari fase ini Allah menciptakan saraf dan tulang untuk laki-laki, dan untuk perempuan terbentuknya darah dan daging. 40 hari kedua adalah fase alaqah atau segumpal darah. Alaqah mempunyai arti sesuatu yang membeku, tergantung atau berdempet. Fase alaqah yaitu fase di mana segumpal darah melekat di dalam rahim.
Fase alaqah berada pada minggu pertama sampai minggu ketiga. Untuk yang ketiga yaitu fase mudghah atau segumpal daging. Pada fase mudghah sudah terbentuk otak, saraf, dan beberapa anggota yang lain. Sistem pernafasan juga sudah terbentuk, dan menjelang 7 minggu sistem pernafasan sudah mulai berfungsi. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Andrian. Hakikat penciptaan berdasarkan ilmu pengetahuan. Hakikat substansi manusia. Pendapat tentang hakikat manusia sangat beragam, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Ada beberapa konsep tentang makna manusia, antara lain Homo sapiens, yaitu makhluk yang memiliki akal budi. Yang kedua adalah animal rasional, yaitu makhluk yang memiliki kemampuan berpikir. Dan yang ketiga adalah Homo laguin, yaitu makhluk yang memiliki kemampuan berbahasa. Yang keempat yaitu Homo faber atau Homo tool-making animal, yaitu makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan. Scrotus 470 sampai 399 sebelum Masehi mengungkapkan hakikat manusia ialah ingin tahu, dan untuk itu harus ada orang yang mampu membantunya. Manusia menurut Scrotus adalah makhluk yang selalu ingin tahu tentang segala sesuatu, baik tentang manusia itu sendiri maupun hal yang ada di luar dirinya. Menurut Plato, bahwa hakikat manusia terdiri dari 3 unsur dalam diri manusia, yaitu roh, nafsu, dan rasio. Manusia menjalani kehidupannya menggunakan roh dan nafsu. Roh sebagai simbol kebaikan dan nafsu sebagai simbol keburukan. Penggunaan keduanya dikendalikan oleh rasio sebagai pengontrol. Manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu fisik dan psikis. Kedua unsur tersebut saling melengkapi dan mempunyai potensi masing-masing untuk mengokohkan hakikat manusia sebagai hamba dan khalifah Allah SAW di bumi. Manusia juga disebut sebagai Homo socius ataupun zone pollution, yaitu makhluk sosial yang mampu bekerja sama dengan organisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Homo economics yaitu makhluk hidup yang atas dasar prinsip-prinsip ekonomi. Homo religious yaitu makhluk yang beragama. Manusia adalah makhluk yang serba unik. Menurut Mutahari dalam Jalaluddin 2011 77 sampai 78. Manusia adalah makhluk yang banyak berpredikat yang melekat padanya. Banyak pandangan dan tanggapan tentangnya, antara lain makhluk sosial, makhluk ekonomis, makhluk beragama, dan lain-lain. Manusia mampu mengorganisasikan diri bekerja sama dengan yang lainnya, dan mampu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi untuk memenuhi kehidupan dirinya. Kebutuhan rohani dapat terpenuhi dengan agama yang dianutnya. Jadi, hakikat manusia adalah sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi, yang terdiri dari 3 unsur, yaitu jasmani, fisik atau nafsu, akal atau rasio, dan rohani sebagai psikis atau roh. Sebagai konsekuensi, manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di bumi, maka manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang memiliki akal budi, makhluk yang ingin tahu akan segala hal sesuatu, makhluk yang bisa bekerja sama, makhluk yang mampu berbahasa, makhluk yang hidup atas dasar prinsip-prinsip ekonomi, makhluk yang beragama, makhluk dengan kontrak sosial untuk menghargai dan menjaga orang lain. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.